Di sini saya dengan Sandro. Saya akan membahas tentang bagaimana cara bernegosiasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya 5 cara penting bernegosiasi dan 5 cara yang dibenci orang tapi tetap dipakai saat bernegosiasi. Check this out. Yang pertama, ini yang 5 hal penting dalam bernegosiasi. Yang pertama adalah berpakaian sesuai. Saat bernegosiasi itu harus kita memiliki pakaian sesuai, bertujuan agar kita itu tahu suasana di saat negosiasi itu seperti apa. Lalu pilihlah kata-kata yang baik, seperti Anda menggunakan bahasa halus. Contoh kecilnya seperti misalnya, kalau Anda tidak menyukai suatu barang saat bernegosiasi, pilihlah kata-kata halus seperti kamu kurang cocok berpenampilan seperti itu, kamu agak lebih tambahkan ini. Itu lebih halus daripada kamu berbicara kamu jelek, kamu ini. Itu lebih kasar. Yang ketiga, bahasa tubuh. Ya, penting sekali. Yang kita tahu, bahasa tubuh itu penting sekali, seperti kontak mata, memberikan senyum. Itu lebih, lawan negosiasi lebih welcome kepada kita saat kita memanfaatkan hal itu. Yang keempat ada tempat negosiasi. Ternyata tempat negosiasi sangat berperan penting dalam bernegosiasi tersebut. Seperti cara kita menyediakan kursi, menyediakan hidangan, itu sangat penting. Kayak kita kalau menyediakan kopi, berarti kita membahas hal-hal yang penting, hal-hal yang pekerjaan seperti apa. Kalau kita seperti memberi hidangan seperti es atau minuman dingin, kita negosiasi santai, membahas tentang contohnya tentang hiburan, tentang apa, itu bisa juga. Lalu 5 hal penting yang terakhir adalah momentum negosiasi. Ternyata cara kita menentukan waktu itu sangat penting untuk negosiasi. Seperti contoh, kalau kita negosiasi di jam 11 siang, itu pasti akan bertabrakan dengan makan siang. Makanya di situ terjadi negosiasi yang tidak relevan. Seperti contoh, kita sering lihat jam, itu membuyarkan teman-teman atau lawan negosiasi kita. Seperti itu. Lanjut, ada 5 negosiasi yang dibenci banyak orang tapi tetap dipakai. Ini sejarahnya berawal dari negosiasi Uni Soviet. Yang pertama ada bully dulu sebelum beli. Nah, ini terjadi. Pokoknya yang 5 hal ini banyak terjadi di Indonesia. Seperti bully dulu sebelum beli, itu seperti gini. Aduh, pakaian ini gak worth it. Masa kayak gini doang mahal, gini. Sana lo murah, sana murah. Padahal sebenarnya dia itu butuh barang tersebut. Tapi dia sudah menjudge duluan agar lawan negosiasinya merasa terpojokkan dan dia menang negosiasi tersebut. Yang kedua, kikir. Seperti kita tahulah ibu-ibu di pasar sana, kayak apa ini nggak masuk akal, harganya segini, atau menawar yang tidak masuk akal. Itu menawar seperti harga 120 ditawar 50.000. Itu tidak masuk akal. Dan yang ketiga ada emotional blackmail. Itu seperti lawan negosiasi kita menjual kesedihan kepada kita, sehingga kita tuh luluh dan tidak ada kata-kata untuk melawan sanggahan dari lawan tersebut. Jadi kita itu kayak luluh gitu. Dia ngomong apa, gini menjelaskan, seperti dia nangis, terisak-isak saat berbicara, itu mempengaruhi. Yang keempat ada walk out, negosiasi singkat. Negosiasi singkat ini sangat penting juga sebenarnya. Jadi itu menimbulkan kesan terhadap lawan itu seperti dia melihat dirinya sendiri. Aduh,
apa ada yang salah ya dengan diri saya. Gitu. Jadi dia introspeksi diri. Yang kelima adalah mendatangkan pengutus atau orang yang tidak ada otoritas, agar nah ini juga sangat sangat penting dan sangat sangat licik sebenarnya. Jadi seperti ini. Jadi nanti lawan negosiasi itu akan berpikir sendiri dia. Waduh, kalau harga ini saya pasang segini nanti kemahalan. Nanti pasang segini nanti kemurahan. Bagaimana ya? Pasti nanti endingnya si lawan negosiasi itu akan agak memasang harga rendah. Tetapi nanti pengutusnya bilang, aduh pak, aku nggak bisa ngasih keputusan. Nanti bosku marah gini-gini, nggak boleh lagi. Nanti kita nggak ada kerjasama lagi gini-gini. Nah itu menambah bebannya lawan negosiasi, sehingga nanti harganya bisa endingnya nanti bisa harganya sesuai dengan yang tidak punya otoritas tersebut, sehingga dia menang. Lalu sini saya akan memberi tips singkat untuk respon baik saat negosiasi, yaitu diamkan saja orang yang bernegosiasi. Jika Anda tahu itu yang seperti 5 contoh tadi, Anda diamkan tapi Anda bersenyum. Itu menandakan Anda ramah, Anda terima, Anda open minded. Agar senyum juga itu untuk menepis taktik-taktik lain yang lawan bisnis Anda keluarkan. Seperti itu saja contoh-contoh dan hal penting dalam bernegosiasi. Saya Sandro Andres Litonga, NPM 1912110284 dari kelas 5 manajemen P5. Terima kasih.